Saya harus sadar pada saat itu karena melihat Kang Ido sudah kerasuki oleh makhluk astral, sedang Kang Sadat walaupun beliau pada saat itu dalam kesadaran yang tinggi, tapi beliau mempunyai keterbatasan karena beliau tunarungu dan tunawicara. Akhirnya saya lari untuk sholat, menenangkan diri. Sholat malam saya lakukan pada saat itu. Setelah melewati sholat dengan tenang, alhamdulillah saya akhirnya pada malam itu bisa tidur. Di batu pertama ketika masuk ke dalam gua adalah sosok macan putih. Dia menggambarkan bahwa macan putih itu sedang berdiri melihat ke arah kami dan seakan-akan memperhatikan kami. Saya sendiri merasa saya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat, jadi saya merasa santai dan namun nyaman karena perasaan di dalam saya merasakan seperti kembali ke rumah sendiri. Saya memasuki lorong-lorong yang memang dijadikan oleh orang-orang untuk melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dulu semua. Di episode kali ini bagi kami merupakan episode yang spesial karena mungkin sudah waktunya kami akan mengangkat sebuah tema yang menyangkut diri kami, teman-teman Tidur Misteri. Mungkin kisah ini tadinya tidak akan kami share, cuman kami harap ada hikmah positif dari dulu semua mengenai rentetan peristiwa kadang yang terjadi pada diri kita. Itu sudah ada garis benang merahnya dari turun-temurun leluhur kita. Itu kami rasakan dan kami saksikan sendiri. Perjalanan ke Gunung Gede merupakan napak tilas kami yang ketiga setelah kami mengalami kejadian-kejadian spiritual di diri kami, teman-teman Tidur Misteri. Kami heran dan kami juga tidak menyadari selama ini kami telah dibantu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya. Leluhur kami yang memang mengikuti kami mungkin dari kami kecil. Kisah ini bermula ketika kami membuat konten Tidur Misteri, di mana memang kami
memiliki ketertarikan dengan dunia mistis. Saya, Amanan Arido, mengungkapkan konsep YouTube untuk mengangkat sebuah tema tentang misteri. Karena kami merupakan orang-orang biasa pada saat itu dan tidak mengerti tentang ilmu spiritual, kami akhirnya berkolaborasi dengan seorang ahli spiritual, Pak Ustadz. Di sana kami beberapa bulan bersama beliau membuat konten tentang misteri. Kami banyak mengambil hikmah dari beliau dan kami sangat berterima kasih terhadap beliau. Namun ketika memang proses di perjalanan, kami sendiri menemukan sebuah peristiwa-peristiwa spiritual di hidup kami yang memang kami sendiri tidak menduga. Kenapa terjadinya setelah kami membuat konten misteri? Kenapa terjadinya setelah kami banyak berkunjung ke tempat-tempat yang memang angker dan mungkin menurut orang-orang yang memiliki mata batin di sana banyak terdapat makhluk-makhluk astral. Kejadian bermula ketika kami membuat konten di Hotel Saungkuring, di mana di sana setelah membuat konten saya mengalami sebuah atau bisa dibilang sebuah gangguan dari makhluk halus, di mana hari itu setelah membuat konten, badan saya merasa di bagian punggung dan leher itu mengalami panas, dan panas itu tidak hilang. Panas itu muncul ketika berada di dalam ruangan di sebuah hotel yang memang kami bahas pada saat itu. Teman kami, Kang Sadat, memberitahu saya, menurut penglihatan beliau, saya dijelati oleh makhluk astral di bagian leher. Makanya bagian leher saya mengalami panas yang begitu hebat. Wallahu alam, saya percaya tidak percaya dulu semua. Apakah memang itu memang gangguan dari makhluk halus? Apa memang saya curiga pada saat itu karena saya lelah membuat konten dan saya sering bergadang. Akhirnya saya pun merasa ini tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah gaib, mungkin hanya kesalahan, dan saya pun pulang setelah habis membuat konten. Ketika pulang, gejala tersebut bukannya menghilang, tapi malah semakin parah. Panas terus menerus, hati tidak tenang, dan terasa pegal di area leher sampai punggung. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat, tidak langsung ke rumah, karena saya khawatir memang mungkin ini akibat gangguan makhluk astral. Karena saya sendiri merasa hal ini tidak pernah saya alami sebelumnya. Karena kalaupun ada rasa panas atau pegal, setelah diurut ataupun minum obat kembali normal. Namun panas ini terasa berbeda. Setelah saya diamkan, malah semakin tambah jadi panasnya dan semakin saya gelisah gitu. Akhirnya saya lari untuk sholat, menenangkan diri. Sholat malam saya lakukan pada saat itu. Setelah melewati sholat dengan tenang, alhamdulillah saya akhirnya pada malam itu bisa tidur. Keesokan harinya saya bangun, namun
Rasa panas di area leher dan area punggung itu tidak hilang. Dan gelisah di hati ini semakin bertambah, tidak semakin menghilang. Akhirnya saya memutuskan dengan ditemani teman-teman untuk mencari seorang ahli spiritual yang memang bisa melihat apakah ada kejadian ini dengan pembuatan konten ke Hotel Angker yang malamnya saya lakukan bersama teman-teman. Saya ditemani Kang Ido dan Kamanan akhirnya menemui seorang ustadz di daerah kami. Kebetulan memang saya mengenal beliau sejak dari kecil dan tahu beliau memiliki kelebihan di bidang spiritual. Ketika memang datang ke rumahnya, beliau sudah melihat gelagat saya yang memang tidak seperti biasanya, dan beliau sudah menangkap ada yang lain di dalam tubuh saya pada saat itu. Beliau menceritakan, "Kamu habis dari mana semalam?" Saya bilang, "Saya habis membuat konten, A." Tetapi saya pulang habis dari konten, kenapa badan ini terasa panas? Dan panasnya dari semalam tidak mereda dan malah makin jadi, A. Dan yang makin saya membuat gelisah adalah suasana hati saya ini gitu. Terasa lain, terasa ada yang beda. Timbal saya kepada Pak Ustadz itu. Lalu Pak Ustadz itu menceritakan, "Sebenarnya kamu malam sedang diganggu oleh makhluk astral. Dan area yang panas itu adalah area yang mereka serang untuk memasuki ke dalam tubuh saya." Memang pada saat di hotel, saya bersama Kang Ido dan Kang Sadat pada saat itu masuk ke dalam hotel, sangat terasa sekali ada yang beda. Dan saya memperhatikan dan menyimak kenapa ada yang beda. Ternyata mungkin kami yang salah, tidak izin dulu untuk masuk ke area tersebut, main langsung saja masuk ke area hotel tersebut. Sehingga ketika kami datang ke hotel tersebut, kami benar-benar menjadi sasaran empuk mereka gitu. Dan mereka marah ketika mengganggu Kang Sadat, karena Kang Sadat mempunyai kelebihan. Mereka tidak bisa masuk ke Kang Sadat. Ke Kang Ido lah mereka merasuki Kang Ido, sehingga pada saat itu Kang Ido mengalami kerasukan. Dan ketika kepada saya, mereka tidak bisa. Saya masih terjaga dalam kesadaran karena saya berkeyakinan saya harus sadar pada saat itu, karena melihat Kang Ido sudah kerasuki oleh makhluk astral, sedang Kang Sadat walaupun beliau pada saat itu dalam kesadaran yang tinggi, tapi beliau mempunyai keterbatasan karena beliau tunarungu dan tunawicara. Akhirnya saya pada saat itu bersama kameramen Kang Ilal menjaga kesadaran supaya tetap sadar, karena memang kalau kami waktu itu terbawa kesadaran kami, mungkin pada saat itu proses syuting tidak akan selesai. Kami pulang dari hotel itu dengan perasaan was-was, karena memang kami mengakui mungkin kami mempunyai kesalahan sehingga penghuni di sana tidak menyambut kami dengan ramah. Dan hal itu ternyata ditangkap oleh Pak Ustadz yang memang mengobati saya. Beliau menceritakan kalau mau masuk ke hotel itu
Jangan langsung main ke dalam. Kamu harus melalui gerbangnya dulu, timpal beliau. Gerbang yang mana Pak Ustadz, kata saya. Sebenarnya ketika kamu masuk ke hotel tersebut ada kolam, disitulah gerbangnya. Jadi kamu harus melalui gerbang tersebut, timbal Pak Ustadz. Tapi tidak apa-apa, kata beliau, dengan yang ada di belakang ini merupakan efeknya. Seperti orang yang mau masuk pintu dengan paksa tetapi pintu itu terkunci. Disitulah analogi yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya terhadap rasa panas yang berada di area punggung dan leher saya. Dia tidak bisa masuk ke tubuh kamu, kata beliau. Kamu ada yang menjaga, cuman bekasnya saja. Kalau tidak ada yang menjaga kamu, mungkin pada saat itu kamu juga sudah terasuki oleh makhluk astral yang berada di hotel tersebut. Akhirnya dia mengobati saya dan berpesan kepada saya, 2 hari ke depan kamu jangan dulu bikin konten ya, karena portal gaib kamu sudah terbuka, timpal beliau. Saya pun mengangguk, ya baik Pak Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Akhirnya saya pulang dan pulang ke rumah dengan perasaan yang lega. Memang panasnya terasa menghilang dan rasa was-was yang ada di dalam hati berkurang. Kembali ke rumah, saya berpikir, otak liar saya untuk membuat konten malah membuat saya semakin penasaran terhadap dunia misteri. Tapi di dalam hati saya, jauh di dalam lubuk hati, ada tempat yang kenapa saya pengen kesana sekali lagi. Sebenarnya saya pernah ke tempat tersebut ketika kami membuat konten tentang wisata goa. Namun kenapa pada saat itu setelah kejadian dari Ustadz, saya masih ingin datang ke tempat itu. Akhirnya saya pun memutuskan mengajak teman-teman. Setelah pulang dari Ustadz tersebut sore harinya, saya memutuskan berangkat lagi membuat konten. Ido saya ajak, Kang Sadat saya ajak. Setelah melewati kota Sukabumi, saya berencananya mengajak Kang Manan. Cuman ketika proses pembuatan konten tidak sesuai rencana, kami yang tadinya ingin ke Kutamana pada saat itu akhirnya memutuskan membuat konten di Kampung Mati di daerah Sukabumi. Kejadian di Kampung Mati tidak ada yang berpengaruh terhadap badan saya, dan saya pun dengan tenang masih biasa dan menganggap sudah diobati oleh Pak Ustadz. Setelah membuat konten, saya kembali ke tempat Kang Manan untuk sekedar beristirahat dan bermalam di Kang Manan. Malam itu kami tidur di tempat Kang Manan dan tidak merasakan apapun yang aneh di diri saya. Besoknya, karena saya berprinsip waktu ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, saya melanggar pantangan dari Ustadz untuk 2 hari ini tidak membuat konten, karena portal gaib saya menurut Pak Ustadz sudah terbuka. Saya pun akhirnya datang ke tempat Kang Manan itu dengan perasaan bersalah dan merasa mungkin saya nggak percaya gitu dengan portal gaib. Makanya saya akhirnya membuat konten dan
melanggar apa yang dikatakan oleh ustadz yang memang saya datangi untuk pengobatan semenjak pulang dari hotel. Di pagi itu setelah menginap di Kang Manan, saya mengajak Kang Manan dan rekan-rekan untuk segera menuju Gua Kutamana yang entah kenapa saya ingin datang ke tempat tersebut. Akhirnya saya berangkat bersama Kang Ido dan Kang Sadat. Pada saat itu Kang Manan tidak bisa mengikuti acara konten saya di Gua Kutamana karena memang beliau ada urusan yang harus diselesaikan. Pada saat itu saya pun berangkat bersama Kang Ido dan Kang Sadat pagi di hari dini buta. Setelah selesai sholat subuh, saya berangkat menyusuri tepian pinggiran kota Sukabumi karena memang letaknya Gua Kutamana ini berada di tengah-tengah antara Kota Madya Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Pukul 7 saya tiba di lokasi karena memang jaraknya hanya berjarak sekitar 30 menit dari tempat saya menginap di rumah Kang Manang. Di sana saya mendatangi juru kunci goa yang memang saya telah ketahui ketika dulu membuat konten tentang alam di goa tersebut. Di perjalanan ke gua saya ditemani juru kunci yang memang paham mengenai gua tersebut karena beliau secara turun-temurun diturunkan oleh ayah dan kakeknya untuk menjaga dan melestarikan dan mendampingi tamu yang akan datang ke Gua Kutamana. Sampai di gua tersebut, saya merasa bersemangat dan saya merasa ketika masuk kali ini memiliki rasa yang nyaman. Entah kenapa ketika dulu saya membuat konten di gua tersebut merasa biasa-biasa aja. Namun ketika kedatangan yang kedua kali ini saya tidak mengalami perasaan yang jenuh ataupun bosan ketika masuk ke dalam. Malah saya merasa nyaman, tentram, dan berasa yang seperti ke rumah. Pengalaman di sana disambut oleh sosok makhluk astral yang ditangkap pada saat itu oleh Kang Sadat. Kang Sadat menggambarkan di sebuah lukisan bahwa yang menyambut kami di batu pertama ketika masuk ke dalam gua adalah sosok macan putih. Dia menggambarkan bahwa macan putih itu sedang berdiri melihat ke arah kami dan seakan-akan memperhatikan kami. Saya sendiri merasa saya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat. Jadi saya merasa santai dan namun nyaman karena perasaan di dalam saya merasakan seperti kembali ke rumah sendiri. Saya memasuki lorong-lorong yang memang dijadikan oleh orang-orang untuk melakukan meditasi ataupun yang lain lah, yang memang katanya banyak cerita Gua Kutamana ini banyak dijadikan tempat untuk pesugihan, untuk meminta hal yang lain-lain. Tapi niat kami ke sana tidak untuk itu. Kami orang-orang yang mempercayai semua adalah pemberian Allah dan kita hanya meminta wajib hanya kepada Allah. Dan saya sendiri ke sana hanya untuk mengikuti kemauan hati saya. Kenapa saya ingin ke sana? Di dalam gua tidak terjadi apa-apa dan saya pun merasa nyaman. Dan sampai akhirnya di sesi akhir gua tersebut ada sebuah kolam.
Di situ saya merasa ingin untuk mandi. Namun saya merasa saya tidak membawa bekal pakaian. Kalau saya mandi, saya nanti pulang dengan keadaan baju basah. Akhirnya Kang Ido yang mandi di sana. Dan Kang Ido juga sama, ketika masuk ke gua tersebut merasa nyaman dan merasa seperti ke rumah sendiri. Setelah saya selesai Kang Ido mandi, saya pun bergegas mengajak Kang Ido untuk pulang. Namun pada saat itu saya merasa sebenarnya saya harus mandi. Entah kenapa, saya tidak tahu. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan perasaan yang puas dan merasa keinginan saya yang kemarin dan dari semalam saya ingin ke Gua Kotomano telah terpenuhi. Namun sebelum tiba ke rumah, di perjalanan saya ada kewajiban untuk menjemput istri karena memang posisinya di hari libur weekend istri saya berada di rumah orang tuanya. Kebetulan setelah selesai dari Gua Kotomano, saya rencana menjemput istri saya beserta anak saya. Di perjalanan sampai rumah istri tidak terjadi apa-apa dan saya pun merasa tidak ada apa-apa yang memang berhubungan dengan hal-hal mistis pulang dari Gua Kotomano. Tidak seperti yang saya ingat pada saat itu amanat dari Ustadz, kamu ketika 2 hari ke depan jangan kemana-mana apalagi tempat angker. Tapi setelah ke Kotomano tersebut saya tidak merasakan hal itu. Saya merasa nyaman. Namun ketika saya menjemput istri saya dan anak saya di perjalanan pulang, rasa panas itu datang kembali dan malah menjadi-jadi. Punggung terasa terbakar dan tidak hilang. Dan yang aneh, mulai ada gerakan yang merasuki ke area kepala saya gitu. Dan gerakan itu seolah-olah ingin merebut kesadaran yang saya rasakan. Saya bertahan begitu keras di tengah perjalanan sambil mau beristighfar, dan saya langsung memberikan kode ke Kang Ido dan Kang Sadan supaya terus mengingatkan saya dan memberi bantuan yang sifatnya spiritual, entahlah mau tenaga dalam, mau bacaan-bacaan pada saat itu. Karena saya mempunyai beban membawa mobil dan menyetir mobil. Pada saat itu di jalan macet, saya tambah khawatir. Badan saya mulai tidak terkontrol. Ada yang aneh ini di badan saya. Ada yang aneh. Saya merasa ini bukan hal-hal yang biasa gitu. Bukan sakit biasa ataupun apa. Pada saat itu saya memutuskan untuk sholat karena memang waktunya pada saat itu bertepatan dengan sholat duhur. Saya bergegas meminggirkan mobil dan mencari musola karena saya ingin menenangkan hati. Mungkin dengan sholat saya bisa tenang dan panas yang ada di belakang punggung saya bisa reda dan bisa pulih seperti sedia kala. Saya pun sholat di masjid tersebut. Alhamdulillah hati merasa tenang. Walaupun ketika wudhu saya merasa ada yang seperti di bawah tangan saya, di luar kulit saya, seperti ada rasa hangat yang memang dia mau lepas, tapi saya entahlah, tidak tahu itu apa. Akhirnya selesai sholat saya bergegas kembali masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke rumah. Namun setelah 10 menit berjalan, saya makin panik
ketika perjalanan ternyata kembali macet, karena mungkin pada saat itu bertepatan dengan akhir weekend, banyak pengunjung dari Jakarta yang kembali pulang ke rumah. Saya pada saat itu mengambil jalur alternatif karena saya itu sudah merasa tidak tahan. Dan ketika di perjalanan di jalur alternatif, Kang Ido mulai merasakan hawa panas berada di punggung saya itu merasuki ke badan beliau, dan beliau sambil beristighfar mengingatkan saya, menyadarkan saya untuk beristighfar. Beliau berkata, "Kang Yan, ini mah panasnya bukan biasa, ini mah beda. Kang Yan, lebih baik kita turunkan saja mobil di sini, turunkan anak-anak, mobil tinggal dulu di sini, kita naik ojek aja," tutur Kang Ido. Karena memang dari lokasi macet tersebut di jalur alternatif ke tempat saya hanya berjarak sekitar 10 kilo, mungkin sudah dekat. Namun saya mempunyai beban, karena anak-anak nanti gimana dan mobil gimana. Saya hanya bilang ke Kang Ido, "Kang Ido, coba dibacakan saja ayat-ayat Al-Quran di depan telinga saya, supaya saya tetap menjaga kesadaran." Pada saat itu akhirnya saya memaksakan diri untuk tetap menjaga kesadaran saya dan menjaga keseimbangan mobil untuk sampai ke rumah. Akhir cerita, saya sampai di rumah dengan keadaan yang memang sudah kesadaran saya menipis. Mobil saya simpan, istri saya suruh masuk ke rumah, dan saya langsung menemui Ustadz yang selama ini mengobati saya. Sampai di rumah Ustadz tersebut, beliau langsung melihat, "Wah, ini kamu, sudah ada yang mengikuti," ujar beliau. Saya kaget, salah saya apa? Dan saya juga tidak sompral berada di Kutamana tersebut, ujar saya dalam hati. "Kamu kenapa ke Kutamana?" kata Ustadz. "Kan saya sudah bilang 2 hari ini kamu jangan kemana-mana. Kamu tolong dulu diam di rumah. Kenapa kamu ke Kutamana?" "Tidak tahu Pak Ustadz, saya ingin ke sana. Kenapa setelah kejadian di hotel itu tetap saya hati ingin ke sana," ujar saya kepada Pak Ustadz. "Ya sudah, nggak apa-apa." Saya diundang masuk oleh beliau ke rumahnya. Di dalam, beliau langsung mengelus bagian belakang punggung saya dan membaca kalimat Al-Quran. Pada saat itu, setelah dipegang oleh Pak Ustadz, tubuh saya merasa semakin ada tekanan ke arah kesadaran, ke arah kepala. Semakin kuat yang ada di dalam tubuh saya untuk membawa kesadaran saya. Namun saya merasa harus bertahan. Saya nggak mau dimasuki oleh makhluk astral, karena pada saat itu mengira saya bertingkah demikian karena mungkin ada yang ikut dari goa tersebut. Tapi Pak Ustadz bilang, "Ini yang ada yang ngikut dari sana dan ada yang memang dari diri kamu," ujar beliau. Saya kaget, kenapa lagi dengan diri saya? Saya selama ini merasa saya bukan apa-apa dan saya hanya orang menyukai misteri. Di tengah kegelisahan saya, pastor tersebut bilang, "Sekarang lepaskan saja, jangan kamu tahan, karena nanti kamu sendiri tidak enak. Karena kalau nanti sudah dilepaskan malah badan kamu enak." Akhirnya saya melepaskan kesadaran tersebut. 10 menit
Semenjak saya lepaskan, tidak lama kemudian tangan saya bergerak sendiri. Saya kaget kenapa, dan suara saya berubah menjadi suara harimau yang seolah-olah sedang mengaum dan berjalan. Tangan saya bergerak sendiri dan saya pun merasa seperti melangkah seperti harimau gitu. Tangan saya dan kaki saya bergerak seperti melangkahnya harimau ketika berjalan. Itu saya sadari gitu. Itu saya sadari. Namun saya tidak ambil pusing dan saya merasa saya harus tetap menjaga kesadaran saya. Tapi yang bikin saya aneh adalah saya tetap terjaga dengan kesadaran, tapi badan saya bergerak sendiri gitu.